berikut ini. Ini diposting oleh Bang Udin pada tanggal 22 Mei 2021. Berarti sekitar 3 tahun yang lalu. Dia sudah memilih, teman-teman. Memilih lebih baik menjadi Syiah daripada Wahabi, teman-teman. Dan di sini sangat parah, teman-teman. Kalau kita membaca ini sampai selesai, parah, teman-teman. Kita baca yang paling mendasar. Kedua, orang Syiah tidak suka mengkafir-kafirkan atau menyesat-nyesatkan. Orang Syiah, Mang Udin, mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Utsman, mengkafirkan Aisyah. Saya pikir-pikir Syiah masih mending nih ketimbang Wahabi. Wahabi cara berpikirnya jumud, dikit-dikit bid'ahin orang, dikit-dikit mengkafirkan, kadang kata-katanya juga kasar, vulgar gitu ya. Lebih kasar mana dengan kata-katanya orang Syiah? Aisyah mu'minah am kafirah? Ummul mu'minin am ummul kafirin? Ummul kafirin kafirah, zindiqah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Ustadz Nuruddin merespons video Bang Harry Pras yang mengungkap postingan beliau yang mengesankan Syiah lebih lembut atau lebih baik dibanding Salafi. Mungkin Ustadz Nuruddin buta dengan sejarah kelam agama Syiah. Kita simak penjelasan Habib Salim Mudhor dan Ustadz Khalid Basalamah. Simak sampai selesai. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Saya punya pengalaman pribadi, mungkin dari sekian banyak beberapa rekan-rekan dan saudara-saudara kami, mungkin kami yang paling tahu dengan dapur-dapur seluk-beluk rahasia yang ada dengan mereka. Karena kami lama tinggal di Pakistan, ketika kami belajar di sana, kami hampir setiap tahun bisa ikut acara mereka. Kami bisa ikut acara mereka, walaupun sebagai bentuk memang untuk ingin lebih jelas. Salah satunya ketika kami masuk gabung dengan mereka, dan ini sekaligus adalah sebagai bukti tanda bagaimana ajaran mereka, agama mereka sangat berbeda jauh dengan umat Islam, apalagi dengan ahli sunnah. Kami ketika masuk izin kepada mereka, pakai bahasa mereka tentunya, kami kenalkan diri, nama saya ini. Ahlan wa sahlan, disambut oleh mereka. Kemudian yang kedua dia tanya, bagaimana syahadatmu? Dia tanya, saya berhenti sebentar, kemudian saya jawab dengan diplomasi. Maksudnya kamu syahadat yang pakai aliyun waliullah begini dan seterusnya. Ayo, benar, silakan gabung. Wah, padahal kami nggak ngucapin syahadat, gitu kan? Kami tidak ngucapin syahadat mereka, cuman kasih gambaran kepada mereka. Akhirnya disambut, kami bisa syuting, kami bisa gambar, gitu kan? Kami akhirnya bisa gabung sama mereka. Ada sampai hari ini fotonya, kami juga ikut-ikut tepung dada. Kalau tidak, ada curigain, gitu kan? Curigain. Walaupun tujuannya adalah sebagai bentuk bagaimana kita ingin tahu kebenaran mereka, ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Karena tidak semua pada waktu itu mahasiswa bisa masuk. Hadir aja tidak gampang. Karena alhamdulillah selain nama dan muka kami diterima sama mereka. Mukanya mirip gitu kan. Kalau yang lain kan masih dicurigain, jangan-jangan kamu beda nih. Ini poin yang penting yang kami ingin sampaikan. Syahadatnya saja mereka sudah berbeda. Syahadat mereka sudah berbeda. Ini pokok inti dan ini pintu gerbang. Ini jalur yang akan bisa membedakan seseorang muslim, non-muslim, atau berada di agama lain. Karena dengan syahadatnya. Kalau kita umat Islam, syahadatnya cuma 2 rukunnya. Syahadat tauhid dan syahadat rasul. Tapi kalau mereka, ada yang 3, 4, sampai 5. Selain mereka mengagungkan Ali sebagai waliullah, Fatimah hujjatullah, kemudian mereka lanjutkan sebagai bentuk daripada konsekuensi syahadat yang mereka bacakan, Abu Bakar wa Umar, Hafsah wa Aisyah finnar. Ini wajib mereka baca ketika di dalam mengucapkan syahadat. Jadi mengkafirkan Abu Bakar dan Umar serta putra-putrinya, putri-putrinya Umar dan Abu Bakar. Ini prinsip, ini pokok. Lalu dengan syahadat yang sudah berbeda, pondasi, pintu gerbang, kata kunci yang sudah berbeda dengan umat Islam, lalu kita masih ragu, lalu kita masih abu-abu, nggak jelas siapapun mereka. Ketika masuk di dalam kelompok tersebut, dipastikan syahadatnya seperti ini. Tetapi kita harus waspada, hati-hati. Tidak boleh dan juga tidak dibenarkan dengan mudahnya kita mengeklaim seseorang, gitu kan, kafir. Ini yang nggak boleh. Karena ini bukan ajaran ahli sunnah. Perlu harus ada bukti-bukti, hujjah-hujjah yang jelas dan juga tidak ada penghalang-penghalang, memenuhi syarat baru bisa. Dan ini pun juga
kembali kepada mereka-mereka yang punya kapabilitas. Adalah jenaknya. Tidak bisa perorangan yang mengatakan si fulan kafir, si fulan murtad. Tidak bisa. Konsekuensinya berat. Bahkan jangankan yang namanya kafir, kita membid'ahkan seseorang saja itu berat konsekuensinya. Karena agama kita ahli sunnah wal jamaah bukan agama yang suka mengvonis, suka menghukum, suka membalu seseorang, memberikan gelar seseorang, tidak. Tapi agama kita, ahli sunnah wal jamaah, manhaj kita adalah manhaj yang mengajak seseorang kepada cahaya as-sunnah. Mengajak seseorang kepada yang namanya al-haq. Ini manhaj kita, ini metode kita. Jangan sampai salah. Jangan kita terbawa oleh yang namanya opini, isu, dan yang lainnya. Sehingga kita mudah mengeklaim, mudah menuduh, mudah membid'ahkan, apalagi sampai memurtadkan dan mengkafirkan. Na'udzubillah min dzalik. Kita harus hati-hati, kita harus waspada. Gitu kan? Jelas, Sunni itu siapa yang mengikuti sunnah Nabi? Syiah, orang-orang yang menolak sunnah Nabi SAW. Orang Syiah tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Mana ada orang Syiah mengikuti sunnah Nabi? Syiah artinya pengikut Ali, gitu kan? Saya sangat yakin secara pribadi, teman-teman kita semoga Allah berikan hidayah yang Syiah di Indonesia tidak faham Syiah itu apa. Kebanyakan mereka tidak tahu itu Syiah. Kalau mereka tahu Syiah, mereka ke Iran dan mereka pelajari benar-benar, itu mereka tidak mau jadi orang Syiah. Saya punya teman-teman, waktu saya di Jakarta ini ada orang-orang asli dari sana, ya, orang-orang Arab dari Irak dan dari Iran asli dari sana, dan mereka memang Syiah dasarnya, pernah duduk sama saya bersama-sama. Jadi mereka itu heran dengan Syiah di Indonesia. Bahasa mereka itu, ini Syiah di Indonesia, ini Syiah dari mana, dia bilang. Kalau yang kami tahunya memang Ali itu Nabi. Bahasanya begitu, sampai terang-terangan. Yang kami tahu itu Ali itu Nabi. Mereka berkeyakinan kalau Syiah yang sebenarnya, itu adalah mereka berkeyakinan kalau guntur, kalau petir, kalau apa itu tuh cambuknya Ali, suaranya Ali lagi marah. Memang begitu. Dan hampir semua Syiah sepakat, Al-Quran itu, kalau saya katakan semuanya sepakat, Quran kita ini kurang. Ya, dan mereka punya lafaz-lafaz ayat-ayat Al-Quran yang dimasukkan namanya Ali di situ. Yang tidak pernah ada dalam Al-Quran, tidak pernah turun. Allah mengatakan dalam Al-Quran, inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami turunkan Quran dan kami akan menjaganya. Mereka tidak mengatakan tidak ada 19 juz yang tersembunyi. Tapi kalau Anda bergabung sama orang-orang Syiah dan mengatakan bahwasanya saya saya melihat Syiah itu begini, katanya Quran kurang, dia bilang tidak. Umumnya karena mereka masih menggunakan sistem taqiyah. Coba lihat apa yang terjadi pada saat Syiah sudah mulai berkuasa. Anda harus faham ya, orang-orang Syiah menganggap Anda semua ini ahli sunnah kafir, dalahnya halal. Mau lihat buktinya? Apa yang mereka lakukan di Irak? Mereka menggantung Saddam, membunuh umat Islam ribuan di Irak. Semua yang berpaham sunni dihancurin, dibunuh, dan bukan cuma dibunuh, masjidnya dirusak. Coba kita balik kasusnya. Adakah orang sunni yang membakar masjidnya orang Syiah? Adakah orang sunni yang memukul orang Syiah? Gak pernah. Kecuali kalau dia diserang ya, gak pernah. Tetangga di Madinah itu, saya tahu 7 tahun saya tinggal di Madinah, ada penduduk asli Madinah yang orang-orang Syiah, gak pernah digangguin tuh. Sama pemerintah Saudi dikasih warga negara, dikasih fasilitas, coba didakwai. Tapi kalau orang Syiah berbeda, kapan mereka berkuasa pastikan darah antum halal. Emang sudah begitu. Di Irak itu bukti. Di Syria itu 225.000 orang sunni dibunuh karena mereka anggap itu ibadah. Ini bukan main-main ini, gitu kan? Bukan main-main. Dan mereka pada saat melihat di dua negara ini berhasil di Irak sekarang itu cuma kedoknya namanya Irak, tapi dia sudah bagian dari Iran. Ya, sudah bagian dari Iran. Kemudian mereka berhasil lagi di Syria, sampai sekarang Bashar belum berhasil dikalahkan oleh pasukan mujahidin di sana. Mereka masuk lagi ke Yaman. Yaman itu sudah mendekati, sudah masuk ke Jazirah Arab. Pada saat mereka masuk ke Yaman, mereka melakukan hal yang sama. Mereka sebarkan isu, subhanallah, di Indonesia hari-hari sekarang ini mereka melakukan hal yang sama. Apa yang mereka lakukan? Lemparin isu ke pemerintah Yaman waktu itu, kalau orang-orang yang berfaham sunni ini teroris, fahamnya radikal, keras, dan seterusnya. Seperti itu. Lalu pemerintahnya buat apa? Bersama-sama dengan kelompok Syiah ini untuk menyerang ahli sunnah. Itu yang terjadi. Pemerintahnya nggak sadar, gitu kan? Pemerintahnya nggak sadar. Setelah orang-orang sunni, dai-dainya banyak yang ditangkapi, gitu kan? Apa yang terjadi? Pasukannya orang-orang Syiah menguasai pemerintahan dan akhirnya menguasai pemerintahan itu. Itu yang terjadi. Baru berapa hari berkuasa sudah dipasang pelang-pelangnya Khomeini, sudah pakai simbol-simbol Syiah semuanya, halal darahnya ahli sunnah. Ini pemahaman Islam dari mana ini? Pemahaman dari Islam dari mana membunuh seorang muslim? Nggak mungkin, gitu kan?
sekali lagi ya, orang-orang Sunni tidak membunuh orang-orang Syiah kecuali memang mereka melakukan kerusakan. Mereka tinggal di tengah-tengah umat muslimin gitu kan, dianggap bagian dari umat Islam, didakwahin. Orang yang sesat harus didakwahin, gitu kan pemahamannya ya, jadi jelas sekali. Nah sekarang ternyata orang-orang Huthiyin, istilahnya Huthi itu orang-orang Syiah yang dari Iran, mereka masuk ke Yaman dan mereka membantai kaum muslimin di sana. Mereka bilang apa? Musim haji ini kami akan serang Mekah. Mendengar statement tersebut, kira-kira apa yang dilakukan oleh Raja Salman? Beliau ambil keputusan, ini orang sudah gila nih. Mereka pernah melakukan beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 30 atau 40 tahun yang lalu, orang-orang Syiah pernah masuk dari wilayah Persia di Iran dan mereka membantai jemaah haji. Sampai dikatakan pada saat itu darah ya di daerah Ka'bah itu sampai ke betis. Mereka anggap halal ahli sunnah itu. Jadi ini berbahaya. Pemahaman dari mana ini? Islam dari mana ini? Gitu kan? Nggak ada Islam. Mungkin ini bukan masalah fikih. Banyak orang jahil nggak paham. Oh ini cuma karena masalah fikih. Sama dengan khilaf antara Syafi'i dengan Imam Ahmad. Siapa yang bilang ini masalah akidah? Coba anda angkat Al-Quran anda dan anda bilang percaya nggak ini? Syekh Singkiti rahimahullah pernah beliau mengangkat, diajak debat sama satu syekhnya orang-orang Syiah dari Iran di musim haji. Dia bilang ayo kita berdebat, cari mana yang benar. Kata Syekh Singkiti boleh, tapi diangkat Al-Quran di Masjid Nabawi. Ini di depan para murid-muridnya. Nih saya angkat, kalian percaya nggak Quran ini? Supaya kalau kita berselisih bisa kembali ke sini. Apa kata syekhnya? Saya nggak percaya. Kata Syekh Singkiti kalau kita nggak usah berdebat. Untuk apa berdebat? Nggak ada rujukan. Karena mereka anggap Quran ini kurang. Bayangkan Quran kitabullah yang kita jadikan sebagai asas sebelum kita pertama dianggap tidak benar. Bagaimana itu? Dan terlepas daripada itu, saya sudah pernah bawakan buku apa itu Syiah, jelas sekali kok, gitu kan? Jelas sekali Syiah itu siapa, dibentuk oleh Abdullah bin Sabah, orang Yahudi, dan bukan dari kaum muslimin, orang-orang yang memukul-mukul dirinya sampai berdarah-darah dengan alasan mengatakan Husain. Siapa di antara ahli sunnah yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Ada? Gak ada. Kita mengatakan Ali radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang mulia. Semua orang ahli sunnah mencintai Ali karena kita faham hadis Nabi SAW tentang siapa yang mencintai Ali berarti bagian daripada iman, gitu kan? Jelas. Insya Allah nanti di tablik akbar yang ke depan, yang keempat nanti setelah kita bahas yang lalu Utsman bilang, kita akan bahas Ali bin Abi Thalib. Anda akan banyak dengar tentang bagaimana kedudukan ahli sunnah dalam menghadapi Ali radhiyallahu anhu, menilai Ali. Ali sahabat Nabi yang mulia. Sedangkan yang terjadi antara Ali sama Aisyah saja di perang Jamal, perang Unta, yang terjadi di perang Siffin dengan Muawiyah, tetap ahli sunnah mengatakan Ali dalam keadaan benar dan terjadi fitnah di antara mereka, gitu kan? Terjadi fitnah di antara mereka, dan itu memang ada bahasan sendiri tentunya. Jadi ahli sunnah tidak ada yang mengkafirkan sahabat, tidak ada yang mengatakan Quran kurang, tidak pernah mau memerangi orang-orang yang mengatakan dirinya Syiah, gitu kan, didakwai. Tapi kalau kita balik orang Syiah, mengkafirkan sahabat Aisyah, Abu Bakar, mengatakan Quran kurang, menghalalkan darahnya kaum muslimin dari ahli sunnah, dan fakta lapangannya ada. Ratusan ribu orang dibunuh di negeri Syam, di Syria, di Irak, sekarang masuk ke Yaman. Ya wajar saja gitu kan, keputusan yang diambil oleh pemimpin Saudi sekarang membawa nama kaum muslimin ini berbahaya, akan membantai umat Islam, nanti akan membuat masalah, maka diseranglah, gitu kan. Dan sekarang sudah fatwa disepakati oleh para ulama sunni, ahli sunnah di dunia, Allah alam Indonesia. Karena saya lihat satu-satunya negara yang tidak ikut Indonesia saja. Malaysia pun sudah ikut sekarang, gitu kan. Melihat ini adalah memang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini orang-orang yang bugat, orang yang membuat kerusakan di muka bumi, nggak boleh dibiarin. Nggak boleh dibiarin, memang sudah begitu. Saya tidak mengatakan teman-teman di Indonesia ayo kita perangi Syiah, tidak saudaraku. Dakwahi mereka, dakwai, doain semoga dapat hidayah, gitu kan. Karena banyak di antara mereka subhanallah akhirnya sadar, akhirnya tahu bahwasanya itu mana benar dan mana salah. Banyak sekali kasus berhubungan dengan masalah ini. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Habib Salim Mudhor hafizahullah dalam ceramahnya menceritakan pengalaman pribadi saat belajar di Pakistan dan berinteraksi dengan kelompok tertentu untuk memahami ajaran mereka. Ia menjelaskan bahwa syahadat mereka berbeda dengan umat Islam, khususnya Ahlus Sunnah. Mereka menambahkan elemen dalam syahadat seperti pengakuan kepada Ali sebagai waliullah, Fatimah sebagai hujatullah, dan mengkafirkan tokoh-tokoh seperti Abu Bakar, Umar, serta putri-putri mereka. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam ajaran mereka. Habib Salim hafizahullah menceritakan bahwa ia masuk ke acara mereka dengan tujuan observasi, menggunakan pendekatan diplomatis agar tidak dicurigai. Meski ia tidak mengikuti keyakinan mereka, ia berhasil mendokumentasikan kegiatan mereka untuk memahami lebih dalam tentang ajaran mereka. Ia juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menilai atau memvonis seseorang sebagai kafir atau murtad.
Sebagai bagian dari Ahlus Sunnah, umat Islam tidak boleh mudah menuduh atau memberi label tanpa bukti dan proses yang jelas. Menghukum atau memberikan gelar negatif bukanlah bagian dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lebih mengedepankan ajakan kepada kebaikan dan cahaya kebenaran. Habib Salim Hafizahullah mengingatkan untuk tidak terpengaruh oleh opini atau isu yang tidak jelas, serta mengedepan dakwah dengan hikmah dan penuh kehati-hatian. Demikian video yang kita dapat bagikan kali ini. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.